gua Adit dari Make Production. Jadi kali ini gua bakalan nge-review habis mobil tua tapi ganteng. Jadi buat anak-anak muda, lo semuanya bisa beli mobil tua tapi bisa lo update jadi ganteng. Nah, mobil yang ada sekarang itu adalah BMW E36 318i tahun 98. Oke, jadi BMW 318 ini adalah BMW seri yang cc-nya paling rendah, yaitu 1800 cc dengan kode mesinnya F43. Di seri ini ada 318, ada 320, ada 323, 325 juga ada, tapi jarang banget. 328 juga ada, seri M3-nya juga ada. Nah, ini yang paling rendah lah istilahnya, yang gak konsumtif lah perilakunya. Spare partnya masih gampang dijangkau dan lain-lainnya juga masih gampang banget didapat. Terus dengan mesin M43 ini 1800 udah cukup banget buat daily ya, 1115 HP lah. Itu buat daily udah cukup banget. Terus kenyamanan juga BMW nggak usah ditanyain lagi, dari handling, suspensi segala macam. Cuma mobil ini udah gue ubah sedemikian rupa, jadi cocok banget buat, gue yakin dengan mobil murah ini tapi bisa dilihat mahal di mata orang-orang. Kita langsung lihat apa aja yang udah gue ubah. Oke, jadi di bagian depan ini kan karena tahun 98 ini udah facelift. Jadi grillnya itu dia udah chrome dan udah maju ke depan. Jadi grillnya kalau yang tahun 95 ke bawah itu grillnya masih masuk ke dalam, nggak nongol keluar gini. Terus yang dilakukan ubahan adalah yang itu gue nambahin lips bumper. Di sini lips bumpernya ini rubber, jadi aman banget kalau misalnya buat ngelewatin polisi tidur, biar nggak rusak, biar nggak pecah. Karena tingginya aja tuh cuma 3 jari dari aspal yang bagian depannya. Kenapa? Karena udah gue pendekin dan nanti bakal gue jelasin. Jadi dari tampak depan lampunya juga udah HID, terus udah proyektor juga, rumah bohlamnya. Jadi udah nggak terlalu tua-tua banget, nggak terlalu kuno-kuno banget. Dari depan itu sangar banget. Kelihatannya masih ya nggak terlalu tua-tua banget, tapi lo bisa modif sedemikian rupa biar jadi lebih menarik lagi. Oke, di bagian samping yang udah gue lakukan ubahan itu adalah velg. Di sini gue pakai velg AZF ring 17, lebar depan ini 8,5. Jadi profil ban itu cukup banget buat kayak ya bener-bener rata sama fender lah. Jadi kalau main itu bener-bener lips ketemu fendernya. Nah, ban yang gue pakai itu 205/45. Jadi ban itu masih cukup narik, masih ada kesisa lipsnya lagi biar kelihatan proper aja. Kaki-kaki depan itu tingginya ya kalau jari kecil gue ini sih paling 4 jari, tapi dari lips karena tangan tuh udah nggak bisa masuk sama sekali. Ini udah bener-bener pendek banget, tapi masih aman banget buat daily kayak gini. Ya biar kelihatan proper doang. Untuk yang ban belakang sama pakai velg AZF juga, ini ring 17 juga. Cuma bedanya lebarnya. Nah, di sini lebarnya itu 9,5. Bannya sama 205/45. Lebih narik lagi. Lipsnya itu bener-bener nongol keluar gitu, jadi bisa lu pegang lipsnya. Nah, tinggi yang belakang itu cuma 2,5 jari lah dari lips, karena apalagi yang belakang tangan udah nggak masuk, ini udah bener-bener nyelup. Itu sama untuk per itu udah gua custom, jadi udah bukan per standar lagi, tapi shocknya masih shock standar BMW, jadi masih nyaman buat harian dipakainya. Oke, di bagian belakang di sini gua tambahin ducktail buat pemanis aja sebetulnya, karena biar nggak botak-botak banget. Untuk 318 ini pilihan ada banyak, lu bisa pakai ducktail, lu bisa pakai wing LTW, terus banyak wing lah yang lainnya lagi. Lu bisa custom tergantung semau lu. Jadi mobil ini tuh bener-bener comfortable banget. Lu mau modif kayak gimana pun juga bisa. Mau Hella Flash, mau stance, mau apapun itu. Nah, kebetulan di sini gue pakainya stance, jadi biar kelihatan gagah aja, biar kelihatan ya jalan tapi pendek kalem gitu loh. Cuma ya gitu, statik. Kalau ketemu polisi tidur, jalanan jelek ya
itu resiko gitu. Terus di sini gue juga udah ganti knalpot. Di sini gue pakai replika HKS. Untuk mufflernya, resonator ke tengah itu juga udah ganti. Customnya itu gue lupa ngerjain di mana, di Chatter pokoknya, di Chatter BSD. Jadi dari tengah ke belakang itu udah custom semuanya, tapi dari header ke tengah itu masih standar. Suaranya sih nanti kita cobain aja, kita dengerin aja gimana rasanya. Oke, itu kan bagian luar udah semuanya. Berarti nanti kita tinggal review ke bagian dalamnya dan lain-lainnya. Gimana sih 318 ini? Worth it apa enggak buat dibeli dan gimana enaknya? Oke, jadi gue udah di dalamnya. Inilah mobil tua yang nggak terlalu tua-tua banget ya. Jadi kenapa gue bilang nggak tua-tua banget? Buat tahun 98 dia udah ada airbag pertama. Jadi mobil yang cukup safety buat kita pakai sehari-hari, aman juga. Nah, gitu. Terus AC-nya dia udah elektrik, jadi lu nggak kayak kompor gas lagi yang tua tek ngidupinnya gitu, udah enggak. Ini udah elektrik, jadi lu enak banget. Dan dual zone juga, suhu kanan sama suhu kiri itu bisa berbeda. Jadi tanpa perlu kayak misalnya, aduh gue kedinginan nih, nah yang kanan itu bisa diturunin lagi suhunya, yang kiri tetap normal. Itu yang sangat-sangat menurut gue sangat canggih buat tahun 98. AC dual zone, terus udah elektrik, gak kayak kompor gas lagi, terus udah ada airbag. Ini juga setir teleskopik tapi naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Terus jok itu udah bisa maju mundur, terus naik turun, ya kan. Ini juga senderannya bisa naik turun juga, jadi udah 3 posisi lu bisa dapat. Jadi cukup nyaman banget kalau misalnya lu taikin, mau badan lu pendek, badan lu tinggi, itu enak-enak aja. Ini juga udah menggunakan electric mirror. Jadi lu bisa geser kaca spionnya dari dalam juga. Buat tahun 98 itu menurut gue udah wah banget. Gimana bayangin lu tahun 98 naik ini, betapa mewahnya, gila. Tahun segitu udah lu dapetin semua fitur-fitur kayak gini gitu. Yang gue suka lagi dari BMW itu dia kedap banget. Karena dia tuh punya lapisan karet yang cukup banyak. Jadi ada lapisan dalam, lapisan luar, nah terus luarnya lagi. Kalau nggak salah tuh ada 3 lapis, dan bikin lo di dalam kabin tuh kayak nggak kedengeran suara di luar tuh suara apa ya. Nah keren tuh dari situ. Dan menurut gue posisi berkendaranya pun juga masih lumayan enak. Nggak terlalu nyusahin banget. Cuma yang agak unik dari mobil ini, kaki lo agak ke kanan dan setir lo agak ke kiri. Itu yang aneh menurut gue sih, tapi masih cukup nyaman. Dan karena ini manual, ya ada 3 pedal di sini dan masih cukup enak gitu. Terus coba kita lihat bagian belakang dari BMW ini, apakah masih cukup enak. Jadi maaf saudara-saudara, mobil ini gue pakai buat harian, jadi masih berantakan banget. Oke, ini posisi duduk gue di belakang. Ya room leg-nya tuh masih, legroomnya masih luas banget, jadi lo tuh nggak bakal kepegelan lagi. Padahal posisi jok ini udah gue turunin ke paling belakang, jadi biar gue nyaman nyetirnya juga. Tapi masih enak aja gitu buat duduk. Lo nggak bakal ngerasa capek berlebih, nggak bakal ngerasa lelah. Dan posisi duduknya tuh kayak joknya tuh enak juga. Lo nggak kayak pegel dan sampai pala tuh bener-bener istirahat gitu loh. Jadi nggak bakal capek juga. Nah cuma di seri 3 ini AC-nya belum 2 di belakang. Seri 3 ini AC-nya masih di depan doang. Kecuali kalau seri 5, seri 7 dia udah ada AC-nya lagi. Jadi dual double blower lah istilahnya. Nah ini belum ada lagi. Tapi ya masih cukup enak lah, cukup worth it buat tahun 98 ya gitu. Jadi buat anak-anak muda sih masih oke banget nih buat Oke. Tadi itu gue udah jelasin semuanya. Sekarang kita coba jalan aja, oke? Biar kita tahu gimana rasanya, powernya, tenaganya, terus AC-nya tahun segini gimana, terus kenyamanannya udah dimodifikasi kayak gini tuh kayak gimana. Dan gue cuma mau ngasih info, mobil ini itu harganya itu ya 50 sampai 100 juta juga ada, tergantung kondisinya gimana. Terus ya dengan modifikasi yang ada kayak gini aja, lu cuma cukup ngeluarin budget 5 sampai 10 juta udah bisa kayak begini. Jadi nggak perlu lagi lu namanya capek-capek ribet-ribet. Aduh, mobil tua dan dananya gimana ya? Nah, lu bisa nilai sendiri. Lu mau kayak gimana modelnya, lu mau arahnya kemana, konsepnya, lu bisa atur sendiri. Jadi
Nggak semuanya mobil tua itu kayak nyusahin segala macam. Ini mobil dari pertama gue beli cuma tinggal servis doang. Ya nggak perlu ribet-ribet. Pokoknya servis doang ya, paling masalahnya cuma kaki-kaki. Itu wajar buat tahun 90-an, tapi tinggal lu rehab sekali juga udah selesai. Oke, sekarang kita coba jalan aja. Oke, jadi sekarang kita mau coba jalanin. Ini gimana sih rasanya naik E36 dengan kondisi yang sudah tidak standar lagi, yaitu sudah dimodifikasi stance. Nah itu tadi pertama mentok, mudah-mudahan kedengeran. Ini kondisi jalanan apa namanya ya, halus lah ya, halus bergelombang dikit. Terus kedengeran juga, mudah-mudahan kedengeran ya. Itu ada suara knalpot. Suara knalpot ya kalau diganti jadinya dalamnya seperti itu juga. Suara jadi kenceng banget kedengerannya. Terus buat mobil tahun 98 udah nggak bakal aneh lagi. Ini itu kayak backlightingnya udah mulai bunyi-bunyi, terus dashboard bunyi-bunyi, ya cuma kurang kenceng doang. Kalau dikencengin sih ya kenceng lagi gitu. Nanti kita coba mobil ini gimana sih rasanya di jalanan yang ya cukup bergelombang ya, karena menurut gue ini masih kurang gelombang ya gitu. Nah ini kita coba di jalanan yang ya beginilah apa adanya. Jalanan jelek kayak gitu pak rasanya pak. Nah ini jalanan yang nggak rata, rasanya masih cukup nyaman banget dipakainya. Masih wah, ini menurut gue sih buat ukuran ceper ya, yang lu nggak bakal dapat di mobil Jepang, karena ya masih nyaman, duduk masih enak dengan kondisi ceper, cuma ya bentuk-bentuk aja terus. Cukup sekian ya, semoga ini bisa memberikan info kepada kalian yang mau mulai main mobil tua itu kayak gimana, yang mau main mobil-mobil zaman dulu modifikasinya kayak gimana. Mudah-mudahan bisa ngasih info juga ya. Sekian dari video kali ini. Tunggu aja video selanjutnya di Make Auto, di Make Production. Jadi sampai jumpa, bye.